Bertemu kembali dengan saya Siti Aisyah, calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Ibu Titin. Beliau adalah guru biologi. Assalamualaikum Ibu. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Iya. Pada kesempatan ini kita akan melakukan percakapan pra-coaching ya Ibu ya. Di mana percakapan ini dilakukan sebelum supervisi dilakukan. Dan tujuan dari percakapan pra-coaching supervisi ini adalah supaya Ibu lebih bisa mempersiapkan lagi apa-apa yang memang harus dipersiapkan, sehingga nanti pada pembelajaran di kelas Ibu bisa memberikan pembelajaran yang baik. Baik Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Bu ya, berkaitan dengan pra-coaching supervisi yang akan kita lakukan di kelas. Yaitu apa sih tujuan dari pembelajaran yang akan dilakukan ini? Jadi tujuan pembelajaran nanti itu untuk mengetahui sistem alat pernapasan pada hewan. Jadi sistem alat pernapasan hewan ya Bu ya. Kemudian dalam pembelajaran tersebut area pengembangan apa yang akan Ibu capai? Area pengembangannya? Iya, sisi kognitifnya atau sisi keterampilannya apa seperti itu? Iya. Kalau dari segi kognitifnya, jadi anak itu bisa menyebutkan alat-alat respirasi, organ respirasi pada hewan. Kemudian secara psikomotornya, jadi anak itu bisa menunjukkan bagaimana sih proses sistem mekanisme pernapasan pada hewan. Jadi dari sisi kognitif dan juga dari sisi keterampilan ya Bu ya, itu area yang akan Ibu capai. Kemudian dalam pembelajaran ini metode apa, kemudian strategi apa, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Ya, jadi rancangannya itu kita menggunakan metode praktikum, kemudian jadi anak itu diberikan semacam jadi ada semacam alat respirometer. Jadi nanti anak itu membawa hewan seperti serangga. Untuk rencananya besok kita memakai hewan kecoa sama belalang. Nanti hewan tersebut akan dilihat bagaimana mekanisme pernapasannya dengan cara ditunjukkan dengan alat respirometernya. Jadi metode yang akan Ibu lakukan besok adalah praktikum ya Bu ya, kemudian akan dilihat mekanisme pencernaan, pernapasan kecoa ya Ibu ya, seperti itu. Ya, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran? Ya, rencananya hari Rabu, tanggal 24. Baik, hari Rabu jam keberapa Ibu? Jam 1.2. Hari Rabu jam 1.2 ya Bu, baik. Saya akan datang di kelas Ibu dan kita akan melakukan observasi ya. Dan setelah kita melakukan coaching ini Bu, apa yang Ibu dapatkan Dari pembelajaran itu? Bukan dari coaching kita kali ini. Saling memberikan informasi. Ya. Kemudian saling sharing lah. Kita bisa saling sharing ya Bu ya, untuk pembelajaran lebih baik lagi di kelas seperti itu ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan kita akan bertemu kembali di Rabu depan ya Bu ya. Dan setelah nanti kita supervisi di kelas, nanti ada percakapan pasca supervisi yang nanti akan didampingi oleh pengajar. Terima kasih Bu ya. Baik, hari ini kita akan mempraktekkan pada respirasi hewan. Yang kalian bawa adalah hewan belalang, kemudian ada kecoa, kemudian ada beberapa yang mengatakan, Bu, saya mau bawa jangkrik aja. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kita adalah ingin melihat alat respirasi pada hewan. Kemudian kita ingin mengetahui berapa sih mekanisme oksigen yang diperlukan untuk proses pernapasan tadi. Dan bahannya, kalian bisa lihat di depan. Di sini ada namanya alatnya, namanya respirometer.
spirometer. Kemudian nanti hewannya dimasukkan ke dalam sini. Kemudian akan diberi plastik di sekitar sini supaya tidak ada pertukaran oksigennya. Kemudian ini ada bagian berikutnya, ini ada iosin, kemudian ini ada KOH, kemudian ada fosfrin. Nah, nanti hewan tersebut akan diteteksi di sini ya, dimasukkan ke dalam, kemudian iosinnya dimasukkan ke dalam sini. Nanti kalian akan mengamati pergerakan. Kalau budem itu bergerak. Pasti ini ya. Terus diolesi. Bu itu hewannya taruh sini. Ini masukin di ini. Ini Bu. Pas ya, ayo mutar biar tidak. Tadi dua kali. Ini rapat nggak? Yang ini coba. Kita penting cairannya. Sampai jalan dulu. Nafas Praktik gimana? Cari hasil pemberian. Nastri. Belum dikasihnya. Oke. Dua skalanya kelompoknya. Tadi kalian sudah melakukan praktikum tentang bagaimana sih mekanisme respirasi pada hewan. Gimana? Menarik tidak? Menarik. Kita cari hasil dari praktikum. Untuk yang kecoa bagaimana, Mas Fauzan? Hasilnya untuk 5 menit pertama gimana? Respirasinya? Nastri. Strik skalanya 6. Bagaimana dengan belalang, Natasha? Belum ada 5 menit juga kan, Bu? Belum 5 menit, berarti kecepatan respirasinya cepat sekali. Bagaimana dengan belalang kelompok yang kan ada yang belalang kelompok lain? Oke, bagaimana dengan Juan? 5 menit pertama bagaimana? 2 skala. Skalanya 2. Kelompoknya Fajar? Oh, sama. Kelompoknya Rasya? Sama kecoa tadi. Jadi nanti kalian nanti pembuatan laporan nanti dibandingkan data dari mekanisme respirasi pada kecoa, mekanisme pada belalang, mekanisme
kelompok 1, kelompok 2 nanti di datanya kalian jadikan satu dalam tabel, kemudian kalian bahas apa sih perbedaan, kenapa kok nggak sama ya sekalannya gitu ya. Paham? Nanti kalian itu ada beberapa pertanyaan, apa fungsi eusin, apa fungsi dari KOH, apa fungsi fasrin, mohon nanti dibahas. Oke, sampai hari ini kita sudah melakukan praktikum. Mudah-mudahan hasilnya kalian bisa memahami apa sih, bagaimana sih alat respirasi pada hewan. Jadi untuk hari ini cukup, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Ibu Aira, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Jadi kelompok kami menyimpulkan bahwa hasil dari frekuensi kecepatan mekanisme pernapasan pada hewan itu ada di belalang 0,5 skalar, terus belalang 27 skalar, belalang 4 skalar, kecoa 6 skalar, dan kecoa 5,5 skalar. misalnya di mana serangga itu bernapas menggunakan trakea dan dipengaruhi juga dengan massa tubuhnya, berat badannya, dan aktivitas dari hewan itu ya. Baik, terima kasih atas peran serta kalian praktikum kemarin dengan diskusi hari ini. Kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Siti Aisyah, calon guru penggerak angkatan 9. Saat ini saya ditemani oleh Ibu Titi dan PP saya Ibu Sri Rustin. Assalamualaikum Ibu, sehat? Waalaikumsalam. Pada pertemuan kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi setelah kemarin kita sudah melaksanakan observasi di kelas ya Ibu Titi ya. Itu dan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu Titi setelah kita melaksanakan observasi ini. Apa yang Ibu rasakan setelah kemarin dilakukan observasi di kelas? Perasaan setelah di observasi ya, seperti biasa. Jadi cukup menyenangkan. Jadi saya ngajarnya ditemani. Yang tadinya cuma sendiri jadi ditemani banyak orang. Jadi menyenangkan ya, Iya. sesuatu hal yang memberatkan dan memberatkan seperti itu ya Bu ya. Kemudian kalau kita menilik kembali dari awal pra observasi itu di dalam observasi kemarin di kelas ada area pengembangan dan tahapan-tahapan yang Ibu lakukan. Area pengembangan apa saja serta tahapan-tahapannya dilakukan. Jadi area pengembangannya itu ada penilaian hasil kognitif, kemudian ada psikomotornya. Kemudian kalau kognitifnya itu jadi siswa itu ingin mengetahui atau membedakan bagaimana sih mekanisme alat-alat pernapasan pada hewan. Kemudian yang kedua, siswa ingin mengetahui bagaimana sih proses pernapasan pada respirasi hewan. Kemudian yang ketiga, siswa bisa membedakan respirasi pada hewan seperti kayak belalang, kecoa, jangkrik, Jadi ada sisi kognitif serta sisi keterampilan yang dicapai pada pembelajaran kemarin. Kemudian ada tidak hambatan atau kekurangan yang Ibu hadapi di dalam pembelajaran? Jadi gini, sebelum praktikum biasanya sebelum dimulai praktikum itu ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan siswa. Seperti misalnya dalam proses praktikum itu harus diperhatikan penggunaan alat dan bahan, kemudian harus melihat panduan praktikumnya seperti itu. Tapi kenyataannya ada beberapa sih hambatan pada saat proses pelaksanaan
pembelajaran kemarin karena kita kemarin kan praktikum. Jadi kendalanya satu itu kan kita menggunakan hewan. Kadang pada saat dimasukkan ke alat respirometer, hewan tersebut terbang. Terbang. Kemudian kadang pada saat terbang itu kesulitan untuk menangkap. Kemudian yang kedua, pada saat pemasukan kadang siswa itu kurang hati-hati, jadi bisa menyebabkan alat tersebut pecah. Tapi sejauh hal yang tersebut itu pembelajaran kemarin cukup lancar. Jadi anak lebih antusias daripada di dalam kelas gitu. Jadi kita kemarin kan di lab. Ya. Jadi saat pembelajaran di kelas di lab ya itu ya kemarin ya praktikum itu ada beberapa kendala tadi seperti anak masih kurang teliti, kemudian juga kurang fokus, kurang memahami alat-alat seperti itu ya Bu ya. Sehingga mungkin ini merupakan bisa dievaluasi ke depannya supaya lebih lagi ya. Nah, kemudian apa rencana ke depan Ibu untuk menghadapi kendala-kendala atau hambatan-hambatan tersebut ya? Jadi untuk kedepannya sebelum kita melakukan praktikum, jadi terlebih dahulu kita harus memberikan materinya dulu. Jadi materinya itu harus benar-benar anak memahami apa itu materi yang akan dipelajarinya. Kemudian yang kedua, setelah materi diberikan, kita harus memberikan panduan praktikumnya. Jadi anak akan mengetahui bagaimana sih tahapannya dalam proses pembelajaran di lab atau di laboratorium. Jadi pada saat proses pelaksanaan, siswa itu akan memahami alur dari proses pembelajaran yang terjadi. Jadi kedepannya itu akan memberikan materi dulu supaya anak-anak lebih paham ya, memahami panduan praktikum juga, kemudian anak-anak itu di lab bisa lebih terampil, lebih teliti, seperti itu tidak ceroboh ya, tidak melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu. Ya, walaupun memang sudah diberikan sih, ya. Jadi setiap ini lebih kontinu sebenarnya, tapi kadang siswa ada yang fokus, kadang-kadang yang main-main seperti itu. Iya. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Jadi memberikan edukasi kepada anak ya sebelum praktikum. Ya, rencananya hari Rabu depan. Hari Rabu depan Tanggal 7. Baik Ibu, untuk hari Rabu depan ya, nanti setelah hari Rabu depan kita mungkin akan ngobrol-ngobrol lagi apakah ada perkembangan yang lebih positif lagi untuk anak-anak, lebih bisa teliti, lebih bisa di lab itu tidak ceroboh, kemudian bisa disiplin sehingga kegiatan praktikum bisa berjalan. Kita ngobrol lagi ya Bu ya, setelah Ibu melaksanakan apa yang edukasi Ibu Titin ya. Kemudian di sini kepada Ibu Sri Husni ada 4 lagi yang solusi yang Ibu ambil sudah diterapkan nanti segera, kemudian dukungan dari rekan sejawat tentunya Ibu perlukan. Semoga Ibu dapat melaksanakan apa yang sudah menjadi keputusan. Selamat Ibu, semoga sukses dan berhasil. Terima kasih Ibu ini atas waktu yang diberikan. Demikianlah tadi supervisi akademik yang meliputi dari pra, supervisi di kelas dan pasca supervisi. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.